tapi bukan hanya sekedar untuk menarik perhatian umat kepadanya, tapi Tuhan ingin umat betul-betul mendekat kepadanya. Shalom, umat pilihan Tuhan. Berjumpa lagi dalam Dia Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 21 Maret 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini firman Tuhan mengajak kita untuk semakin mengenal, belajar mengenai kasih Tuhan yang tidak hanya ingin merangkul umat pilihannya Israel, tetapi semua orang, dalam tema Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Firman Tuhan dari 3 bacaan sepanjang minggu ini ditambah Mazmur ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan mau merangkul bukan hanya umat Israel, namun semua orang. Kita belajar dari kisah Alkitab, semenjak manusia terpisah dari Tuhan karena dosa-dosanya, Tuhan melakukan berbagai cara untuk tetap membuat manusia bisa mengenal Tuhan, membuat manusia tetap terjaga hubungan dengannya, walaupun manusia sendiri yang telah membuat mereka terpisah dari Allah. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mau menyampaikan kepada umatnya bahwa perjanjiannya selalu dibaharui. Tuhan merangkul bukan hanya dengan cara mengatur, tegas, menghukum, tetapi lebih dari itu, Tuhan mau menunjukkan belas kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin pernah melihat iklan. Iklan disusun, dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian kita untuk membeli. Tuhan pun melakukan hal demikian. Tapi bukan hanya sekedar untuk menarik perhatian umat kepadanya, tapi Tuhan ingin umat betul-betul mendekat kepadanya. Tuhan tidak hanya menarik umat dengan cara menghukum ketika mereka melanggar, menjaga mereka di dalam kekudusan, tapi lebih daripada itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, sehingga kita yang mengenal Tuhan sekarang, mengenalnya bukan karena sekedar takut saja, karena ketakutan hanya menimbulkan kemunafikan, tetapi Tuhan mau kita mengenalnya dengan kasih-Nya, dan kasih terbesarnya dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus. Injil Yohanes semakin menegaskan itu, melalui Tuhan Yesus sendiri yang berbicara bahwa melalui dirinya umat Tuhan akan semakin datang kepada Tuhan. Dan dipertegas dalam surat Ibrani bahwa kita sekarang sudah tidak berjarak dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dekat dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Kita tidak perlu lagi diwakili untuk berdoa, diwakili membawa persembahan, tapi melalui diri kita sendiri, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk datang ke gereja, tetapi kita dipanggil menjadi gereja. Kita dipanggil menjadi gereja artinya melalui hidup kita, melalui diri kita, Tuhan harus semakin dikenal. Tuhan harus semakin menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar datang bersekutu, tapi kita sendirilah gereja itu. Karena kita adalah gereja, maka Tuhan memakai kita sebagai rumahnya, menjadi tempat yang nyaman bagi sekitar, bagi sesama kita. Minggu ini, Minggu Pekabaran Injil. Kita sebagai gereja dipanggil bukan hanya untuk sekedar bersekutu, tetapi bersaksi melalui pelayanan kita. Kita belajar dari penginjil-penginjil terdahulu, Van der Lostre, dan pendeta-pendeta mula-mula dalam gereja Toraja yang mau berkorban demi Injil. Karena mereka sudah meyakini diri sebagai gereja yang harus membawa Injil bukan hanya dari kata-katanya, tetapi melalui kesaksian hidupnya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil, tetapi Tuhan juga mau memakai Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk memberitakan Injilnya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa menyaksikan Tuhan melalui pemberitaan,
melalui kata-kata, Tuhan juga mau lebih dari itu. Dia mau memakai hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu bukan pendeta, mungkin Bapak Ibu bukan guru sekolah minggu, tetapi Bapak Ibu bisa menjadi saksi di sekitar Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara adalah gereja. Mari kita menjadi gereja yang senantiasa menyatakan tugas panggilan kita. Karena kita sudah diselamatkan, maka mari kita menjadi alat keselamatan Tuhan. Inilah luar biasanya. Tuhan bisa menyelamatkan kita semua, tetapi Tuhan juga mau melibatkan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara menjadi gerejanya yang menjadi saksi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita kembali fokus ke dalam diri kita, melihat ke dalam diri kita, karena diri kita adalah rumahnya, di mana kita memancarkan kasih-Nya. Jangan hanya menikmati kasih-Nya, tetapi pancarkanlah, bagikanlah kasih-Nya melalui kata-katamu, tindakanmu, dan seluruh hidupmu. Selamat menikmati Injil, selamat memberitakan Injil. Selamat berefleksi dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Mari merefleksikan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.